Assalamualaikum Football United. Masih ada beberapa pertandingan Liga Champions, tapi gue tinggal sebentar. Gue mau bikin news update. Ini hari Rabu malam waktu Belanda. Insya Allah akan tayang hari Kamis pagi ya. Langsung aja pemberitaan. Pemberitaan ya. Kabar pertama adalah Manchester issue injury update on Varane. Jadi ternyata Rafael Varane ini akan punya kemungkinan cedera. Kalau yang gue baca dari beberapa sumber ini 4-6 minggu. Dan menurut gue ini pukulan cukup telak bagi Manchester United ya. Karena kita tahu Rafael Varane pastinya akan absen ketika Manchester United derby melawan Manchester City. Tapi bukan cuma itu saja. Kalau seandainya divonis 4 bulan, katakanlah 4 bulan, berarti sampai dengan awal Desember ya. Kalau awal Desember itu berarti bukan cuma ketika menghadapi Manchester City, tapi juga ketika away menghadapi Villarreal akan absen. Ketika away ke Stamford Bridge melawan Chelsea juga akan absen. Ketika bermain kandang menghadapi Arsenal juga akan absen. Di pertandingan-pertandingan yang menurut gua cukup menantang bagi Manchester United. Baik itu di Liga Champions maupun juga di kompetisi domestik. Kabar selanjutnya adalah ada kabar ini ya, Ronaldo's tunnel reaction is the mentality United players nih. Jadi ada kabar kalau Cristiano Ronaldo itu bereaksi, mempunyai melakukan beberapa aksi yang cukup positif di tunnel ketika ketika pertandingan menghadapi Atalanta kemarin ya. Dan dia cukup dia ini kan cukup dicemooh oleh supporter dari Atalanta, tapi bagaimana dia ini bereaksi kembali, menunjukkan ya kiss the badge ya kan, terus begini juga ke supporternya. Itu menurut berita ini adalah tuh merupakan salah satu reaksi yang harus ditunjukkan kepada pemain, artinya pede, percaya diri dan bangga dengan klubnya. Kabar lagi tentang Paul Pogba. Nih ada kabar ya dari Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport nih again salah satu harian olahraga terbesar di Italia mengabarkan kalau Paul Pogba prefers Juventus transfer next year. Paul Pogba dikabarkan lebih memilih untuk pindah ke Juventus musim panas tahun depan, sekalipun bakal ada pemotongan gaji yang akan diterima Paul Pogba. Ini gue bahas sedikit soal Paul Pogba ya, karena menurut gue menarik. Paul Pogba setuju pindah ke Juventus dengan pemotongan gaji yang tentu saja kalau dia ingin pindah ke PSG atau ke Real Madrid atau juga ke Barcelona, belum tentu akan ada pemotongan gaji, atau mungkin gaji yang dipotong tidak sebesar katakanlah kalau dia ini ke Juventus. Kemungkinan sebenarnya sah-sah saja sih dia mau pilih kemana. Cuman menurut gue kalau seandainya jadi pindah ke Juventus, gue sudah bisa melihat dari sekarang, dan please mark my words ya. Artinya begini, ketika nanti musim panas tahun depan Paul Pogba jadi pindah ke Juventus secara gratisan, ini akan jadi blow up lagi di media. Kenapa? Story apa yang akan dipasang? Story-nya adalah mungkin bisa jadi akan mengarah ke kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Manchester United. Gua nggak mau menyebut kata atau memakai kata yang lebih keras, contoh kayak kebodohan atau dan lain-lain. Tapi itu yang akan dijual. Karena apa? Karena untuk 2 kalinya Manchester United melepas Paul Pogba ke klub yang sama dengan gratisan. Bahkan kali ini mungkin akan digoreng lagi beritanya. Bagaimana mungkin mendatangkan dengan harga yang cukup mahal, sekitar 100 juta kan, bahkan lebih, dari Juventus, lalu setelah beberapa tahun kemudian dilepas secara gratisan. Juventus mendapatkan lagi secara gratisan. Dan ketika Paul Pogba akan kembali ke Juventus, Paul Pogba akan menginjakkan di usia ke-29. Artinya termasuk usia keemasan bagi seorang pesepak bola. Ini kan sesuatu hal yang
apa ya, kalau dilihat dari satu sisi bisa dibilang ya Juventus dapat prime-nya dari Paul Pogba secara gratisan, bahkan 5, 6 atau berapa tahun sebelumnya gue lupa itu kan mendapat sekian 100 juta lebih dari Manchester United. Dan ini yang akan digoreng. Kalau gue melihat berita ini, kalau seandainya ini jadi kenyataan, ya gue tidak melihat ini sebagai loss. Katakanlah memang betul loss, ini adalah biaya dari bagaimana manajemen Manchester United itu mendatangkan pemain yang tidak sesuai dengan kebutuhan tim, tapi kebutuhan yang lainnya. Dan ini harus dibayar mahal. Tentu saja kalau dibilang juga nol, gue kurang setuju. Karena apa? Ketika Paul Pogba datang dengan sekian ratus juta itu kan selama sekian tahun di Manchester United, kalau kita ngomong soal masalah raihan gelar, ya Paul Pogba membantu Manchester United memperoleh beberapa hal. Kalau dari trofi, jelas trofi Europa League bersama Jose Mourinho. Tapi dari sisi lain, dari sisi penjualan merchandising, ya kan, terus sponsorship, branding, dan lain-lain yang ujung-ujungnya juga mendatangkan revenue bagi Manchester United, itu kan hal yang orang tidak melihat dari 100 lebih juta uang yang dikeluarkan Manchester United plus juga gajinya yang dikeluarkan untuk seorang Paul Pogba. Tapi ketika income seperti itu kan harusnya juga dilihat ke sana. Gua belum dapat angkanya berapa, tapi menurut gua kalau seandainya kita bisa memperhitungkan secara imbang antara income dan juga itu tadi ya, expand yang dilakukan untuk Paul Pogba, maka harusnya kalau seandainya rugi ya tidak sebesar 100 sekian juta itu yang ketika dibayar pertama membayar transfer dari Paul Pogba. But anyway, kalau dari kebutuhan tim, kebaikan tim sih gue setuju-setuju aja ya. Paul Pogba pergilah, cabut dari Manchester United. Mau kemana ya terserah dia. Mino Raiola wants Erling Haaland to join Barcelona. Nah ini juga ya, Erling Haaland ini kan pemain yang bagus, punya relationship yang bagus pula dengan Ole Gunnar Solskjaer. Tapi again, kalau gue melihat agennya Mino Raiola ini yang jadi tanda tanya gue. Dimana kalau kita mengaca atau gue mengaca tentang hubungannya dulu ya ketika zamannya Sir Alex Ferguson, di mana Mino Raiola ini merupakan salah satu agen yang dihindari oleh Sir Alex. Kenapa? Ya toksik. Kabar selanjutnya, Solskjaer explain why Mason Greenwood came on and formation change. Ya kalau gua baca sih kurang lebih memang kemarin ketika Rafael Varane cedera itu kan ada pergantian taktik yang dilakukan. Tadinya gue pikir akan dimasukkan back, justru yang dimasukkan seorang Mason Greenwood. Dan kalau menurut versi Ole Gunnar, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Dia bilang, I felt first half we didn't get the openings. You know, when their man marking system on our rhythm and the quality of passing wasn't good. We gave them too many turnover, too many transition. Jadi kurang lebih Mason, apart from Cristiano and David, Mason has very good season and is clean, and so it's so clean on the ball, and he keeps hold and he gets man mark 1-on-1. He'll keep it. And we were 1-0 down, and you still have to have the discipline and make sure you don't go gung-ho open. But we needed a little bit more upfront, and Mason provided that quality. Jadi kurang lebih kalau gue simpulkan, Ole Gunnar ini melihat Manchester United itu tidak membuat kurang meng-create chances di depan. Oleh karena itulah dia memasukkan seorang Mason Greenwood yang juga baik secara skill 1-on-1, dan di situ membuktikan kalau menurut gua bahwasannya memang match kemarin itu Manchester United atau Ole Gunnar Solskjaer tidak mengincar hasil seri, tapi mereka berusaha untuk mengambil poin yang lebih tinggi lagi. Bahwasannya hasil imbang 2-2 mengambil 1 poin, yaitu kalau menurut gue juga harus dipertimbangkan dari sisi lawannya. Ada fakta menarik yang gue lihat sih beberapa tahun sebelumnya di Champions League, ternyata Atalanta itu pernah juga satu grup dengan Manchester City, dan ketika Manchester City bermain di Bergamo, skornya berapa? 1-1. Berita lainnya ya ini Rafael Varane lagi ya. Ini Cristiano Ronaldo di Twitter setelah kemarin ya
menyumbangkan 2 gol yang cukup krusial. We believe until the end and we will do everything to achieve our goals. We are Red Devils. Ya, we believe until the end, kita percaya sampai akhir. Again sih, kalau dari match kemarin itu 2 gol yang diciptakan oleh Cristiano Ronaldo, gua melihat bukan tentang masalah Manchester United mengandalkan Cristiano Ronaldo, tidak, tapi kalau seandainya Cristiano Ronaldo membuat gol dari kiper dari David De Gea, dia giring sendiri sampai depan, nah itu betul Cristiano Ronaldo yang menggendong satu tim, bahkan digendong sama dia. Tapi kan kemarin tidak, itu kerja tim kalau menurut gua. Bisa dilihat bagaimana gol pertama itu kan jelas build up-nya jelas, skemanya jelas, finishingnya juga cukup bagus oleh Cristiano Ronaldo. Bagaimana dengan gol kedua, juga ada peran beberapa pemain di sana, ada peran Donny van de Beek yang membuka, Jadon Sancho juga membuka di sisi kiri atau sisi kanan dari Atalanta. Bagaimana assist yang pas dari seorang Mason Greenwood yang jeli melihat sepersekian detik Cristiano Ronaldo yang berdiri cukup bebas di dekat dia dan memberikan umpan juga cukup bagus sehingga Cristiano Ronaldo bisa dengan enak mengeksekusi bolanya. Itu kan kerja tim, jadi tidak bisa kalau menurut gua dibilang Cristiano Ronaldo menggendong emang. Tak gendong kemana-mana. Paul Scholes ini memberikan pendapat tentang Paul Pogba. He will get to 35 and will be doing the same stupid stuff. Jadi menurut Paul Scholes, ya Paul Pogba akan tetap menjadi Paul Pogba. Artinya but he will get to will do the same stupid. Ya menurut gua ya dia bilang ini tadi konsentrasi dari Paul Pogba ini sering hilang. Again sih, kalau menurut gua memang Paul Pogba inilah tipe pemain yang bermain untuk dirinya. Dia tidak bermain untuk tim. Dia tidak bermain motivasinya tuh murni ya individual, as a profesional sebenarnya. Sebenarnya tidak salah-salah juga, tapi gua tidak suka pemain tipe seperti itu di Manchester United utamanya. Bisa dilihat bagaimana dia bermain di timnas Prancis yang bisa bermain cukup bagus, passionnya ada, teknis non teknis bisa keluar dengan baik. Tapi ketika dia bermain di Manchester United, konsentrasinya tidak ada. Dia tidak bisa memberikan konsistensi permainan pun juga di Manchester United. Terlalu banyak kelemahan, dan untuk pemain sekaliber Paul Pogba yang kita bayar cukup mahal, ya kan, sekaliber juara Piala Dunia dan lain-lain, ini kan cukup mengecewakan sebenarnya. Jadi gue sangat setuju Paul Pogba, dan ini terlihat kan di beberapa pertandingan terakhir menghadapi Liverpool, kena kartu merah. Kemarin diberi kesempatan sebagai starter juga bermainnya seperti apa, tidak bagus banget kan. Jadi menurut gue ya apa yang kita lihat, Paul Pogba ini akan seperti inilah Paul Pogba apa adanya. Mungkin dia akan kembali lagi bermain bagus seperti awal musim, tapi ya juga kita akan menikmati juga Paul Pogba yang seperti ini, menikmati dalam tanda kutip ya. Dan menurut gue sih again, kaliber pemain dengan title juara dunia, dengan salah satu transfer termahal di dunia, gaji tertinggi, salah satu gaji tertinggi di klub pula, ya menurut gue sangat tidak pantas penampilannya seperti itu. Plus juga attitude-nya ya, menurut gue ya kalau mau cabut lah. Ya ini gua nggak mau jawab. Ada kabar kurang baik dari Tahi Chong yang ternyata cedera parah ya di masa peminjamannya dan akan dikembalikan ke Manchester United dari klubnya, kalau nggak salah ini gua lupa apa nih klubnya. Pokoknya yang jelas balik lagi lah ke Manchester United ya. Tahi Chong salah satu pemain muda potensial yang juga menurut gue sih kenapa dia cukup sering dipinjamkan, karena itu tadi agar mendapatkan menit bermain yang cukup banyak. Satu-satunya saat ini yang ada 2 hal yang gue kurang suka dengan Tahi Chong. Nomor 1 adalah badan ya, kurang kekar ya, itu menurut gue sesuai umur, nanti mungkin akan tambah kekar. Yang nomor 2 sih rambutnya, menurut gue kadang ngelihat dia main agak, wah ini pemain kok agak keberatan rambut ya kan. Ada kabar apa lagi ya, ada berita sedikit tentang Manchester United jadwal di 5 pertandingan ke depan yang masing-masing akan menghadapi Manchester City, Watford, Villarreal, Chelsea dan juga Arsenal. Ya kelima pertandingan ini menurut gua cukup unik dan cukup berat dengan alasan masing-masing. Manchester City tim bagus, Watford yang sekarang pelan-pelan sedang
progressing di tangan Claudio Ranieri. Lalu ada Villarreal yang juga mengincar tiket lolos grup. Chelsea dan Arsenal tidak perlu dijelaskan lebih lanjut ya, dua tim yang selalu menyulitkan Manchester United. Ada apa nih? Momen kau tahu kamera. Ada kabar soal masalah Paul Pogba yang tertangkap kamera. Wah, tapi belum jelas gue nih. Gue nih beritanya agak sedikit kelewatan dari gue. Soal masalah depth. Dia introduce depth before he realized that the ball was about. Jadi ternyata ada kamera menangkap Paul Pogba tuh ketika Scott McTominay bolanya hampir masuk kemarin ketika menghadapi Atalanta. Dia ternyata sudah siap-siap ingin melakukan selebrasi. Terlalu yakin dia ya. Ya bukan cuma dia sih, tadi malam ketika kejadian itu juga gue berpikir bola itu akan masuk ke gawang ya, tapi ternyata kena mistar atau tiang gawang ya. Real Madrid far more confident of securing Paul Pogba. Wah, ini Marca mengabarkan kalau Real Madrid ini yakin akan mendapatkan Paul Pogba ya. Ada Juventus ya kan, lalu sekarang Real Madrid. Ya sepertinya sih, again, perkiraan gua bahwa Paul Pogba akan cabut gratisan akhir musim ini atau musim panas tahun depan sangat besar peluangnya. Manchester United sekarang memuncaki Champions grup F ya, Champions League. Ada Paul Parker ini mantan defender dari Manchester United, had the ship sail for United. Dari kemarin ketika kena hantam Liverpool lalu menang menghadapi Tottenham, lalu kemarin juga mampu memetik hasil seri di Bergamo di stadion yang cukup sulit. Apakah ini sudah ada progres dari Manchester United? Kalau gua melihat sih belum ya, terutama match kemarin di mana masih banyak kekurangan dari Manchester United, utamanya di lini belakang. Walaupun again bukan soal sistem tapi lebih ke soal individual error. Kita tahu bagaimana kemarin seorang Harry Maguire tampil cukup buruk. Beruntung Eric Bailly cukup bagus penampilannya. David De Gea pun juga so-so kemarin, sempat ada blunder walaupun juga sempat membuat beberapa kali penyelamatan. Maksud gue begini, grafik yang sudah mulai naik ketika menghadapi Tottenham ini kemarin agak sedikit turun lagi ketika menghadapi Atalanta. Tapi again, ini bukan soal masalah sistem kalau gue lihat ya ringan amatiran, tapi lebih ke individual error. Nah, bagaimana pertandingan-pertandingan ke depan? Menurut gue tantangannya akan sama ya. Bagaimana nomor satu fokus dan konsentrasi pemain ini supaya lebih bagus lagi itu dulu. Baru ngomong soal sistem dan taktik dan lain-lain. Karena memang di 2 pertandingan kemarin itu, inilah problem terbesar dari Manchester United adalah konsentrasi dan juga fokus dari beberapa pemain. Itu nomor 1. Nomor 2 tentu saja cedera. Karena Victor Lindelof dan Rafael Varane kan tidak bisa bermain nih untuk beberapa pertandingan ke depan. Dan dengan pilihan yang tidak cukup banyak di lini belakang, artinya meninggalkan seorang Eric Bailly saja dan juga Harry Maguire. Kalau seandainya Ole Gunnar ingin bermain dengan 3 back lagi kan harus ada improvisasi. Entah itu mungkin Luke Shaw ditarik ke back tengah, atau Scott McTominay yang ditarik jadi back tengah lagi, atau penyesuaian yang lain gue nggak tahu. Dan ini yang cukup menarik dinantikan di paling tidak ya 4 atau 5 pertandingan ke depan, karena ya 2 pemain ini cederanya diperkirakan agak cukup lama ya. Ada kabar Barella only open to United move ya, karena kabar Nicolo Barella ini diinginkan oleh Antonio Conte di Tottenham, tapi ada kabar kalau dia ingin pindahnya tuh ke Manchester United. Ya cukup menarik sih ya kabarnya kalau memang benar, walaupun gue nggak yakin ini kabarnya benar ya. Masih ada nih kabar tebak-tebakan Manchester United manajer selanjutnya. Setelah Tottenham mengambil Antonio Conte, sekarang yang nomor 1 adalah Brendan Rodgers, Zinedine Zidane, Pochettino, Erik ten Hag, Lopetegui, Allegri, Southgate, Gasperini masuk namanya ya. Potter juga masuknya, dan terakhir adalah Kieran McKenna. Ini mah makin absurd tebak-tebakannya. Nah, ini ada kabar Varane yang akan absen ya, pertandingan mana saja yang akan diabsen: Manchester City, Watford, Villarreal, Chelsea, dan Arsenal. Ke-5 pertandingan ini menurut gue yang cukup berat. Justru setelah melawan Arsenal ini yang agak ringan ya, atau agak lunak di bulan Desember, Januari, dan juga Februari.
Ada kabar apa lagi ya? Gue lihat Barella tadi sudah. Ya, itu saja ternyata kabarnya. Jadi ya menurut gue sih headline paling utama adalah cederanya seorang Rafael Varane ya. Ketika dia kembali memperkuat menghadapi Tottenham Hotspur kan terlihat bagaimana bisa menjadikan solid lini pertahanan Manchester United yang dalam beberapa pertandingan sebelumnya ini kan terlihat keropos. Pun juga kemarin menghadapi Atalanta, menurut gue cukup tampil solid juga lini belakangnya dengan adanya Rafael Varane. Gol yang tercipta terutama yang di babak pertama ketika Rafael Varane masih ada itu kan lebih karena ya ada blunder, ada 2 blunder. Nomor 1 adalah lepasnya Paul Pogba mengawal si Ilicic sehingga bisa menendang bola ke arah David De Gea yang tadinya sudah bisa menyelamatkan bola tapi ya melakukan blunder, bolanya berbelok walaupun sudah sempat ditangkap atau bahkan semi dipeluk oleh David De Gea. Kurang lebih demikian news update kali ini. Next video langsung insya Allah preview mengenai Manchester Derby. Nantikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.